Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Mengenali ciri fabel. Kompetensi dasar mengenali ciri fabel yaitu 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menyebutkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Apakah kalian pernah membaca Lebah Si Gudang Madu? Atau Tupai dan Ikan Gabus? Atau Kelinci dan Buaya? Nah, itu semua termasuk cerita fabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan fabel? Pengertian fabel. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan cerita tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri fabel. Ciri fabel yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia pada umumnya. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Ciri fabel yang keempat yaitu cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, fabel menggunakan latar alam. Biasanya seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri fabel yang keenam yaitu ciri bahasa yang digunakan pada fabel meliputi yang pertama, kalimat naratif yang berupa peristiwa seperti kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Jadi, bahasa yang digunakan yaitu bahasa percakapan sehari-hari. Unsur-unsur fabel. Unsur fabel yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh yaitu pemeran dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tokoh protagonis, yang berarti tokoh yang baik. Yang kedua tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Yang ketiga tokoh tritagonis atau sebagai tokoh penengah. Dan yang terakhir figuran atau tokoh pemeran pembantu. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah sifat atau karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Unsur fabel yang keempat yaitu latar. Latar bisa berupa waktu, tempat, atau suasana dalam cerita. Unsur fabel yang kelima yaitu alur. Alur merupakan jalannya cerita. Alur bisa berupa alur maju, alur mundur, atau bahkan alur campuran. Unsur fabel yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu gaya pengarang dalam bercerita. Bisa dari sudut pandang orang pertama, sebagai aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, atau nama tokoh, dia, ia, atau mereka. Unsur fabel yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang, bisa berupa amanah tersurat atau tersirat. Jadi, apa yang dimaksud dengan makna tersurat? Makna tersurat adalah makna yang mudah dipahami dari sebuah teks.
karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Sedangkan makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Mari kita mengidentifikasi jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibagi menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel yang pertama yaitu fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Contohnya, kura-kura yang diberi watak lamban, singa yang diberi watak buas dan ganas. Selain itu, fabel alami juga menggunakan alam sebagai latar. Contohnya, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Adapun fabel adaptasi yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah atau di jalan raya. Selanjutnya, ditinjau dari kemunculan pesan, fabel dibagi menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Alur fabel ini dimulai dari tahap pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Yang kedua, fabel tanpa koda, sebaliknya, berarti fabel ini tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Eksplisit adalah penyampaian secara langsung di mana isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat dipahami secara langsung. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.